Ya. Ya, kuncinya adalah di Y sama dengan R sin theta, X sama dengan R cos theta. Nah, di kasus nomor 15E, ini berarti gimana cara memodif X dan Y-nya hadir untuk menggantikan R sama dengan 4 cos theta. Udah ada yang bikin? R-nya dikuadratin yang itu terus. Ya. Kuadrat sama dengan 4R cos theta. Bisa gitu nggak? Bisa nggak? Bentar. Oke. Kalau R kuadrat berarti ada R kuadrat sama dengan 16 cos kuadrat theta. And then apa? Gimana? Dicoret-coret? Ayo, harus dicoba ya. Karena kalau nggak dicoba justru nggak nemu gitu. Kalau R-nya dikuadratin, emang 4-nya harus kuadrat juga ya, Kak? Iya dong, kalau di bisa kiri dikuadratkan, sebelah kanan juga dikuadratkan. Udah luasnya dikalikan, Kak. Iya, maksudnya gitu, Kak. Jadi kayak R kuadrat sama dengan 4R cos theta, gitu. 4R. Oh, maksudnya dikali R semua gitu ya? Oh iya, Kak, gitu. Ya, aku paham maksudnya. Jadi R kuadrat itu sama dengan 4R cos theta, gitu ya. Terus nanti kan X sama dengan R cos theta, berarti X kuadrat plus Y kuadrat min 4X sama dengan 0. ya, berarti kita punya X kuadrat ditambah Y kuadrat, itu kan sama dengan 4X gitu ya. Tuh. Iya, Kak. Oke, dari sini kita bisa lihat ini mirip dengan persamaan lingkaran ya. Bayang nggak? Jadi kalau 4X-nya digeser ke kiri, jadi X kuadrat dikurang 4X gitu kan, ditambah Y kuadrat sama dengan 0. Tuh. Nah, ini kita bisa bikin dalam bentuk persamaan kuadrat, berarti persamaan lingkaran ya. X min 2 dikuadratkan, ya. Jadi ini ada plus 4 dikurang 4 nanti. Plus Y kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Jadi berbentuk lingkaran, jari-jari, ya kita terus nih. Lingkaran, jari-jarinya adalah 2, pusatnya di 2,0. Jelas? Kira-kira? Ya. Jelas? Hey. Ada yang mau ditanyakan? Oh, ini ada siapa nih? Oh iya. Iya, Sania. Oh, aku baru baca. Oke. Ada komentar kira-kira? Dari yang lain boleh? Untuk yang 15E ya, 15E. Ya, gampang ya harusnya nih. 15F nih kita bisa lihat dengan sekilas. Ini bentuknya apa? Berbentuk elips ya, nanti ujung-ujungnya elips.
Kemudian nomor berapa lagi nih misalkan? D, ini sifat tan theta sama dengan setengah. Berarti kita punya perbandingan sin dan cos. Ya harusnya sih dicoba ya, harusnya dicoba. Kalau nggak dicoba, jadi tidak punya pengalaman kayak gitu. Kalau yang 15A, ini R sama dengan 2, berarti R kuadrat sama dengan 4. Berarti kita punya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2 kuadrat, gitu ya. Lingkaran dengan jari-jari 2. Ya. Nih. Terus kalau yang 15B gimana? Ini theta sama dengan 2pi/3. Jadi R-nya sebarang ya. Jadi berbentuk garis dengan kemiringan 2pi/3. Kemiringan sudutnya ya. Sudutnya membentuk 2pi/3. Atau kurang lebih berapa tuh 2pi/3? 360 dibagi 3, 120 ya. 120 derajat. Ya, tinggal tulis nih, X sama dengan R cos theta, berarti X sama dengan berapa ini? X sama dengan R cos 2pi/3. Cos 2pi/3 berarti kita punya cos 60 gitu ya. Cos 60 nilainya adalah setengah. Berarti X sama dengan setengah R. Ini. X sama dengan setengah R. Kemudian kita punya juga min setengah R ya. Min setengah R. Lalu kita punya juga Y sama dengan R sin theta. Sin dari 120 berarti setengah akar 2 ya. Setengah akar 2. Nah, dari sini ya. Ini. Nah, kita punya hubungan R, X, dan Y. Berarti kita punya Y sama dengan minus X akar 3 ya. Sorry. Minus X akar 3. Kita punya ini di sini. Y sama dengan minus X akar 3. Minus X akar 3. Kayak gitu. Ya, ada yang bingung sampai sini? Nggak ada? Bingung Kak, boleh dijelasin ulang Bingung nggak? gimana? Oke, kita coba ya. Nomor 15B ya, 15B. 15B. Bisa dirapi jadi semua ya. Oke. Kalau 15B ini kita punya tadi theta. Theta sama dengan 2pi/3. Itu kan ya. Nah, kalau kayak gitu kita punya X berapa? X berarti R cos 2pi/3 kan? Berapa? R-nya berapa jadinya nih? X-nya berarti R cos 2pi/3. Cos 2pi/3 berapa? Minus setengah ya. Nah, ini. Kemudian kalau kita punya Y sama dengan R sin 2pi/3. Berarti kita punya berapa nih? R sin 2pi/3 berarti R setengah akar 2 ya. Akar 3. Nih, akar 3R. Nah, gitu. Y-nya ini. Nah, kita punya X-nya ini, Y-nya ini. Maka kita punya apa dong? Cari hubungan X dan Y. Berarti X
atau Y sama dengan minus X akar 3. Nah, gitu. Jadi Y sama dengan minus akar 3X. Persamaannya itu untuk menggantikan persamaan polar theta sama dengan 2pi/3. Oke? Oh, ngerti. Makasih, Kak. Ya. Nah, dulu ya. Ini pokoknya. Oke, kalau ada iklan suara ini harap maklum aja ya. Karena lagi di rumah. Oke, kita lanjut ke nomor 16. Nah, ini 16 nih. Ya. 16, ada yang udah coba? (16A) gimana? Aku udah coba, Kak. Ini langsung dikirim ke tim saja, Kak. Oke, boleh. Boleh di aku belum taruh Teams ya. Oke. Teams-nya tutorial 10 udah belum ujung. 10. Oke, dicoba ya. Boleh di-upload jawabannya di sini ya, di Teams yang ini. Nanti kita lihat bareng-bareng. Oke. Nih yang lain boleh ya, maksudnya kalau ada yang membingungkan, silahkan tanya gitu ya. Oke, boleh cerita Sania? Sania ya tadi ya. Boleh cerita Sania? Gimana nih prosesnya? Oh, sinyalnya kurang bagus kalau on mic putus-putus cuma 1 bar. Oke. Jadi gimana nih? Kalau aku membaca jawaban Sania ya. Dan ini berbentuk lingkaran ya. Aslinya nih nah dia tadi. Ini berbentuk lingkaran, jari-jari dalamnya adalah 2, jari-jari luarnya adalah 5 ya. Setuju ya? Ini jari dalamnya 2, yang ini jari-jari luarnya adalah 5 gitu ya. Oh, ada Nurul juga. Berarti ini kita bisa lihat R-nya yang terpendek itu R-nya adalah 2, R yang paling luar adalah 5. Oke, ini Sania udah tulis R terluarnya adalah 2, R terdalamnya adalah 2, R terluarnya adalah 5. Kemudian tinggal ngomongin sudut ya. Sudut yang disapu ya oleh daerah yang diarsir gitu. Sudut yang di sini berarti kita bisa lihat ini adalah min pi/2. Jadi sudut itu disapu dari bawah ke atas gitu ya. Dari yang dari yang paling apa ini maksudnya ya? Kalau kita muter itu muternya itu harus berlawanan dengan arah jarum jam kayak gitu ya. Jadi sudut pertama itu dimulai di minus pi/2 ya, minus 90 derajat sampai ke sudut yang di sini. Dan yang sudut di sini pun kalau dilihat dari soal itu udah dikasih tahu titiknya adalah 4,3 gitu ya. Artinya apa? Nilai tan dari sudut ini, tan depan samping ya. Tannya itu adalah 3/4. Nah, ini tan 3/4. Jadi tetanya adalah tan inverse dari 3/4. Maka sudut yang disapunya adalah minus pi/2 sampai tan inverse dari 3/4. Minus pi/2 konstan, tan inverse dari 3/4 itu juga konstan. Mungkin perlu segera ditulis ya bentuk integralnya.
daerah yang diarsir aja ya. Oke, daerah yang diarsir aja. Oke, jadi ini daerah yang diarsirnya adalah R 2 sampai 5. Datanya oke yang ini. Oke, bagus. Ada yang membingungkan dari jawaban Sania kira-kira? Kalau dari Nurul, nih gimana nih? Nurul sama nggak ya? R-nya 2/5, minus Pi per 2 sampai tan inverse 3/4. Oke. Yang ini juga oke. Sama ya? Jadi cuma mintanya daerah arsirannya aja. Kalau B gimana nih? Kita sedikit aja ya, sekalian gitu. Yang B, boleh nih langsung 15B. Berarti apa nih? R terluarnya, R terdalamnya apa? R1 ya. R terluarnya apa nih kira-kira? Kalau ngelihat yang ini. Ini kan grafiknya adalah X sama dengan 2 ya. X sama dengan 2 itu artinya apa? R cos theta gitu ya. Sama dengan 2 gitu kan. Berarti kita bisa lihat ada R cos theta yang ini. Yang di sini grafiknya Y sama dengan 2 akar 3. Berarti R sin theta adalah 2 akar 3. Gitu kan? Mana yang lebih besar nilainya? Mana yang paling terjauh nih untuk R kayak gitu. Jadi ini R sama dengan, kita tulis sini ya. Berarti kita tulisnya 1 kecil sama dengan R kecil sama dengan kalau kita mau pakai R cos theta berarti R terluarnya adalah theta sama dengan 2 per R, cos inverse dari 2 per R. Cos inverse dari 2 per R. Tetanya ya. Sorry. R-nya adalah 2 per cos theta ya. 2 berarti sepercos sekan ya. Sekan. Ya. Gitu. Kemudian sudut tetanya kita lihat, berarti tetanya dari dari 0 ya. Dari 0 enggak? 0 sampai berapa? Pi per 2 ya. Bener nggak nih kayak gini kira-kira? Kalau kemarin sempat dijelasin sama Bu Ira, katanya itu kayak dibagi 2 gitu, Kak, yang terluarnya. Oke, I see. Jadi enakannya kita bagi 2 ya. Di sini garis lurus yang ini ya. Mana nih? Mana sih? Nih, kalau misalnya kita mau supaya Y sama dengan 2 akar 3-nya juga dapat ya. Nah, daerah sini ya, dibagi 2 ya. Nah, sudutnya berapa nih di sini? Berarti kita ambil R-nya 1 sampai dengan R-nya adalah 2 sekan. Yang satu lagi, berarti ini kita bagi sudut yang di sini berapa dong? Sudut yang dipisah nilai dalam koordinat 2,2 akar 3. Berarti tan inverse-nya adalah tan inverse berapa? Tan inverse akar 3 ya? Berapa tan inverse akar 3? Iya, Kak. 60. Pi per 3 ya? Pi per 3. Dan satu lagi kita punya R-nya dari 1 sampai berapa ini? Sepersin adalah
kosekan 2 akar 3 kosekan. Nah, ini menyapu sudut. Menyapu sudutnya berarti Dari pi per 3 ya, Kak? iya, dari pi per 3 sampai berapa? Sampai pi per 2 ya. Kayak gitu. Cukup jelas kira-kira? Gampang ya? 16B ya. Kenapa kita pisah? Karena kita lihat R terdalam sama R terluarnya untuk daerah yang di sini, ya, untuk daerah yang di sini sama daerah yang di sini itu berbeda, gitu ya. Yang di sini dipisah dengan R-nya di garis Y sama dengan 2 akar 3. Sementara yang ini garis X sama dengan 2. Kayak gitu. Ya? Ada yang bingung? Nggak ada? Cukup jelas? Pi per 2 itu dari mana, Kak? Pi per 2 dilihat dari sudut terakhir nih yang disapunya. Nah, ini di sini ya sudut terakhir. Gimana? Pak, terima kasih. Oh ya, sudut terakhir di sini ya, di sudut pi per 2 ya, sudut 90 derajat gitu, yang disapu. Jadi kan dia karena berlawanan arah jarum jam, kita bisa lihat tuh sudutnya dari yang paling kanan ke sudut yang paling kiri. Ini C dan D bisa kira-kira? Kita lanjut aja ya. Ini C dan D bisa diserahkan ke kalian masing-masing karena ini berbentuk lingkaran. Awalnya lingkaran di 0,2 sama lingkaran di 2,0 ya. Nih, kalau yang masih ingat dari soal nomor 15E ya. Kalau pusatnya di 2,0 tadi ya. Kemudian jari-jarinya 2, kita bisa lihat persamaannya adalah R sama dengan 4 cos theta gitu. Berarti ini bisa kelihatan nih. Yang satu 4 cos theta, yang satu 4 sin theta gitu. Yang di 16C. Ya. Boleh dipelajari lebih lanjut. Kemudian yang D ini lingkaran juga, lingkaran dengan jari-jari pusatnya di 0,1. Ya, berarti nanti jadinya R sama dengan sin theta gitu. Dan yang satu lagi adalah R sama dengan 2. Nah, di sini R sama dengan 2 karena lingkaran di 0,0 dengan jari-jari 2. Oke, sekilas ya, aku cuma sebutin, sisanya silahkan didetailkan lagi oleh kalian. Kita lanjut ke nomor 18. Nanti kalau memungkinkan kita bahas nomor 17 ya. Hitunglah integral dalam koordinat kartesius berikut gitu ya, dengan mengubahnya ke dalam integral dalam bentuk polar. Kemudian sketsa daerah pengintegralan terlebih dahulu. Oke? Silahkan, udah ada yang nyoba? Boleh? Tunjukkan jawabannya terlebih dahulu. 18. Ya, coba dulu ya 18B. Ini udah ada ya. 1 kecil sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat kecil sama dengan 4. Nih. Berarti ini menunjukkan apa? Menunjukkan R ya. Berarti kita udah punya itu R-nya berarti dari 1 sampai 2 ya, karena di sini kan R kuadrat dari 1 sampai 4, berarti R-nya dari 1 sampai 2, karena R itu selalu positif ya.
Bisa juga sebagai dari min 1 sampai min 2 sampai min 1. Tapi kita ambil R yang positif. Kemudian kita punya nih, Y dari 0 sampai X. Artinya apa? Kalau ngomonginnya dalam sudut theta. Ingat grafik Y sama dengan X? Y sama dengan X berarti ya, kita lihat kayak gini ya. Y sama dengan X tuh, ini ya. Y sama dengan X. Y sama dengan X. Ya, kalau Y sama dengan X berarti kita punya sudut sin theta sama dengan cos theta gitu kan ya. Sudut berapa itu? Pi per 4 ya. Nah, kalau kita lihat Y sama dengan 0, di mana tuh Y sama dengan 0? Di sumbu X ya. Y sama dengan 0 di sumbu X. Berarti kita punya yang disapu itu adalah dari Y sama dengan 0 yang di sini ya sampai Y sama dengan X, berarti yang disapu adalah daerah yang ini. Ya. Berarti kita bisa kebayang sudutnya adalah dari 0 gitu ya. Sampai pi per 4. Gitu. Bisa diterima kira-kira? Kenapa pi per 4? Kenapa 0? Nah, tinggal nih, kalau ngomongin tan inverse X per Y, kita harus ubah dalam bentuk theta ya. R dan theta. Gimana cara ngubahnya nanti? Kita punya tadi, misalkan theta sama dengan tan inverse tan inverse X per Y. Ya, ini kita bisa ubah bentukan tan inverse X per Y itu sebagai apa? Tan inverse ini. Berarti tan inverse, gimana cara nulisnya? Jadi X itu adalah R sin theta ya. R cos theta, Y itu adalah R sin theta, berarti sebenarnya X per Y itu udah jadi tan ya sebenarnya. Benar nggak? Yang ini? Terus ini deh, biar nggak bingung. Ini sama aja kayak tan inverse dari dalam kurung di sini apalah? Tan theta kan? Ya nggak? Bukan jadi 1 per tan theta, Pak. Oh, 1 per tan ya? Cos theta per sin theta kan, Pak? Iya, cos theta per sin theta. Berarti ya kita tulis deh. Cos theta cos per sin. Ya. Berarti kalau cos per sin kita punya ya ini ya. Berarti kotangan ya. Kita tulisnya di sini kotangan. Gimana nih? Tan inverse itu adalah tan inverse dari tan inverse X per Y itu adalah tan inverse dari kotangen theta. Nah, ya kebayang nggak kira-kira? Jadi kalau kita punya, ingat sebelumnya kalau kita punya R
Tan inverse ini kaitannya ke ini ya. Gimana? Kalian coba dulu deh. Gimana? Coba ada pendapat? Mm-mm. Jadi kalau misalkan efek Y-nya itu adalah tan inverse kotangen theta, ya kita tulis ya, misalkan nih, ini F ya tadi, efek Y ya. F, nih, F X, Y-nya kayak gini ya. Atau kita tulis Z deh. Z sama dengan ini ya. Berarti kita punya Z sama dengan tan inverse dari kotangen theta. Artinya apa di sini kalau kita melihat seperti ini? Nanti kita punya tan Z sama dengan kotangen theta, ya enggak? Tan Z sama dengan kotangen theta. Betul? Ya enggak? Atau tan Z sama dengan X per Y. Ya? Berarti Z-nya kenapa? Nggak jadi, Kak. Oke. Berarti tan Z sama dengan kotangen theta, berarti kita punya Z-nya apa dong? Z sama dengan apa? Kapan tan itu sama dengan kotangen? Ya, ketika apa? Ketika Z-nya sama dengan ayo, sama dengan nilai tan-nya sama dengan Pi per 4 bukan ya, Kak? kenapa pi per 4? Karena nilainya di situ 1 ya. Jadi tan 1, kotangennya juga nilainya 1 gitu ya. Jadi nilainya adalah pi per 4. Jadi si Z tan inverse X per Y itu sama aja dengan Z sama dengan pi per 4. Gitu. Jadi bentukan integralnya bisa kita ubah menjadi apa tuh? Mana nih integral? Integral yang ini, gitu ya. Integralnya bisa kita ubah. Yang di sini tambahin lagi. Oke, ini berarti integralnya apa di sini? R dr d theta, berarti tetanya di luar 0 sampai pi per 4 ya. Kemudian di sini R-nya dari mana? Dari 1 sampai 2. Tapi di sini tadi ya, karena Z-nya itu adalah pi per 4, berarti kita punya pi per 4 R dr d theta. Kayak gitu. Ya. Jawaban akhirnya ini ya bentuknya. Kayak gitu. Cukup jelas? Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Cukup jelas kira-kira? Oh ini, tadi kita tulis ya. Jadi ini R, kemudian ini tan inverse dari X per Y. Nah, ini. Jadi bentukannya seperti ini ya. Gitu. Ada yang bingung?
Kalau yang 18A nih gampang ya, karena ini bentuknya udah 4 plus R kuadrat gitu ya. Yang ini. Yang ininya. Tinggal S-nya berarti kan dari juring lingkaran pada kuadran 1. Di antara garis Y sama dengan X, Y sama dengan 0, dan R sama dengan 2. Ini R sama dengan 2 udah dapat nih. Berarti garis Y sama dengan X, berarti sudutnya berapa? Pi per 4. Gitu. Nomor C, begitu juga ya. Kalau kita punya Y dari 0 sampai 1, X-nya itu berarti ini lingkaran ya. Lingkaran berjari-jari 1 ya. Kebayang nggak? Jadi ada lingkaran berjari-jari 1, kemudian ada Y dari 0 sampai 1. Ya. Berarti bentuknya apa? Setengah lingkaran ya. Setengah lingkaran artinya sudutnya dari 0 sampai pi gitu. R-nya dari 0 sampai 1. Kebayang? Yang ini 18C. Itu. Ya, Maaf, tadi kenapa bisa setengah lingkaran, Kak? 18C. Oke, kita coba ya. Nah, 18C itu Nah, 18C itu kita punya ini tadi ya, X sama dengan, ini kita tulis dulu, 0 kecil sama dengan akar 1 min Y kuadrat ya. Ya nggak? Nah, nih. Artinya apa ini bentukannya? Yang ini? Oh, soalnya seperempat lingkaran, jangan-jangan. X sama dengan 0 berarti kan dia disumbu Y ya. Kalau yang kanan ini berbentuk lingkaran kan? Ya nggak? Oh iya, Kak. X sama dengan 0 disumbu Y, bayangin disumbu Y, terus yang ini lingkaran berjari-jari 1. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 kan? Adalah daerah yang dibatasi oleh X sama dengan 0, kan gitu ya. Dan lingkaran berjari-jari 1 kan? Bener ya? Kemudian kalau kita punya Y dari 0 sampai 1, 0, Y, 1, berarti apa? Berarti kan dia berada di atas lingkaran ya? Berada di atas lingkaran. Betul? Jadi kayak semacam ini lingkaran, ya, lingkarannya kayak gini. Terus X, Y sama dengan 1, Y sama dengan 0 di sini, Y sama dengan 1 di atasnya, kan tadi lingkarannya menjadi 1. Gitu. Jadi daerahnya adalah yang di kuadran ini aja. Kebayang nggak? Jadinya jadinya nggak jadi setengah lingkaran, Kak. Ya, seperempat lingkaran ya. Bentuknya terus ini ya. Persis seperti seperempat lingkaran ya. Seperempat lingkaran di kuadran pertama.
Gitu. Oke? Kita lanjut ya. 18C udah solve nih. Kita coba lanjut ke nomor 20. Ya. Oke, nomor 20 ada yang masih ingat nggak nih? Membicarakan tentang massa dan pusat massa. Ini ada, oh ini bukan lagi pakai koordinat polar ya. Y0, Y sin at X, berarti X0, XP. Ini udah ada batas-batasnya ya. Apa sih namanya nih? Delta XY-nya Y. Ingat rumus mencari massa dan pusat massa? B. Ini harusnya sih kita bisa coba 20C juga ya. Rumus massa gimana? Ada yang masih ingat? Ya? Lupa, Kak. Bukunya mana deh? Fx itu apa ya? Rumus massa dan pusat massa. Mana ya? Kalau dulu ya ini ya, momen total atau apa nih? Pusat massa itu adalah yang ada MXMY ya. MXMY ingat nggak? Pusat massa. Pusat massa itu adalah rumusnya ada MX, misalkan MX itu adalah ini apa nih tadi? Y, MX itu adalah MX sama Y ya. Y dari lamina. Delta X, Y dx dy. Nih, pusat massa itu ini. Kemudian kalau rumus massa berarti apa? Delta X ya. Momen total. Mana nih? Aku lagi nyari rumusnya juga. Pusat massa momen, ini momen ya. Momen pertama, momen terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu X atau sumbu Y? Sumbu X ya. Sumbu X yang ini berarti ya muat ya. Kemudian momen terhadap sumbu Y apa? Sebaliknya ya. Momen terhadap sumbu Y masih kecil. Sebaliknya ya. Dan kalau misalkan MX sama dengan, kenapa sih? Nih, oke.
terhadap sumbu Y. Begitu juga ya, MY ya. Sini MY. Sama dengan X delta XY dx dy. Ini copy. Nah, ini jadinya X di sini. Nah, nih. Nah, ini X. Kemudian lagi nih, kalau kita mau nyari pusat massa berarti mx per m. Nah, kita punya tadi rumus massa itu m sama dengan apa nih m-nya? fxy, fxy dy apa? Nih fxy dx dy ya. Jadi ini m ya. Oke, sorry ini kayaknya terpental gitu. Oke, ini pusat massa kalau kita punya berarti my per x ya, my per m. Dan y, berarti kita punya y sama dengan mx per m. Ini ya. Oke? Yang ini. Berarti challenge-nya adalah untuk menghitung rumus masanya dulu. Masanya dulu. Habis itu baru cari momennya. Ini momennya udah ada ya, sini ya. Nyari momennya bisa kan ini y kali deltanya aja atau x kali deltanya. Cuma tadi batas-batasnya nanti perlu disketsa dulu nih daerahnya. Perlu disketsa. Oke, dicoba, mau dicoba? Silahkan dicoba dulu. Yuk, coba dulu yuk. Kak, ini cobanya yang B, Kak. Ya, yang B dulu, yang B dulu. Nanti kalau bisa memungkinkan kita coba bahas yang C juga.
Gimana? Ada masalah? Ada kendala? Boleh di-share ya. Jawabannya di kolom komentar. Ya, udah ada? Belum ya? Yuk. Ada kendala? Lagi Nah, kenapa, Nurul? Ya, ada yang ngomong tadi? Gimana? Tadi ada yang mau ngomong ya? Iya, Kak, ini lagi ngitung. Oke. Berarti M-nya apa? Hanya saya dapat pi per 4, Kak. Pi per 4. Coba kita
Ya. Rumus integralnya gimana? Berarti rumusnya integralnya adalah dari, ini kan Y0